Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas bait yang kedua, yaitu perkataan Al-Imam Sijistani, wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau menjelaskan beliau menyebutkan di sini 3 usul atau 4 pondasi agama, dasar agama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa aidan fal Qur'anu fihi mujmalatun, dan juga bahwa Al-Qur'anul Karim di dalamnya mujmalat, hal-hal yang sifatnya mujmal, global. Wasunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Dan sunnah, hadis, dialah yang menjelaskannya dan dia yang merinci. Yang mujmal di dalam Al-Quran dirinci oleh sunnah. Wallahu jalla wa ala yaqulu li nabiyhi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu az-zikra, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka. Fas-sunnatu laha irtibatun wathiqun bil-Quran. Maka sunnah memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Al-Quran. Sunnah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Al-Quran. Antara Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan di dalam memahami agama ini. Liannaha bayanun lahu wa tawdihun. Karena sunnah
merupakan penjelas bagi Al-Quran dan yang menjelaskannya. Al-Quran sebagai bayan, sebagai penjelas bagi Al-Quran, bagi sunnah. Afwan, sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, litubayyina linnas. Maka sunnah menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kullu ma hakama bihi an-nabiyyu min al-ahkam fahuwa mimma fahimahu min al-Quran. Setiap apa yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum, maka sejatinya itulah yang beliau fahami dari Al-Quranul Karim. Maka beliau adalah mufassir lil Quran, beliau sebagai tafsir bagi Al-Quran. Sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan beliau merupakan penjelas bagi Al-Quranul Karim. Ini juga disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushul Sunnah. Beliau mengatakan was-sunnatu tufassirul Quran. Dan sunnah itu yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Wa hiya tafsilun limujmalihi. Sunnah merupakan yang merinci apa yang mujmal dalam Al-Quran. Yang disebutkan secara global dalam Al-Quran dirinci oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqyidun li mutlaqihi, dan yang mengikat apa yang mutlak dari Al-Quran. Wa qad yunsakhul Qur'anu bis sunnah. Terkadang hukum Al-Quran itu dihapuskan dengan sunnah. Seperti wasiat bagi ahli waris. Ya, pada awalnya ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kemudian dinasakh, dihapuskan hukumnya oleh sunnah. Nabi bersabda, la wasiyata lil warith. Tidak boleh wasiat diberikan kepada ahli waris. Was-sunnatu bil Quran. Terkadang sunnah juga dihapuskan hukumnya dengan Al-Quran. Seperti istiqbal menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dihapuskan hukumnya dan diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Wal Qur'anu bil Qur'an, atau Al-Quran dengan Al-Quran. Was sunnatu bis sunnah, ataupun sunnah dengan sunnah. Fala budda min hadhihi al-matalib al-'azimah. Maka harus ada tuntutan-tuntutan yang agung ini. وبهذا يعلم منزلة السنة من القرآن ومكانتها في الإسلام. Maka diketahui bagaimana kedudukan sunnah dari Al-Quran dan kedudukan sunnah dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari,
i'lam anna al-islam hiya sunnah was sunnah hiya al-islam. Tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan sunnah. Karena tidak mungkin seseorang bisa menjalankan Islam kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia salat tanpa kembali kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dia baca, zikir yang dia baca ketika istiftah, ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Maka yang menjelaskan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dan sunnah memiliki kedudukan dari Al-Quranul Karim. Maka dasar yang pertama dalam agama ini adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah. Dan sebagaimana yang pernah kita jelaskan, bukan berarti ketika kita mengatakan al-aslu al-awwal al-Quran wal-aslu al-thani as-sunnah, bukan berarti kekuatan hujjah sunnah itu nomor dua setelah Al-Quran, tidak. Tetapi kedua-duanya sama kuat hujjahnya. Kekuatan hujjah Al-Quran sama dengan kekuatan hujjah as-sunnah sama dengan kekuatan hujjah Al-Quran. Tidak boleh dibedakan. Karena sama-sama datang dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ha'ula'i alladhina yu'riduna 'anis sunnah. Mereka orang-orang yang berpaling dari sunnah, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Qur'aniyun, yang hanya berpegang kepada Al-Quran, yang hanya berlandaskan Al-Quran, tidak mau memakai hadis, berpaling dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berpaling dari sunnah ini qad akhbara anhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menghabarkan akan muncul orang-orang seperti itu. Akan muncul orang-orang yang menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzara minhum, dan Nabi peringatkan dari bahayanya mereka ini. Maka beliau bersabda, ala yushiku rajulun syab'anu muttaki'un ala arikatihi yuhaddithu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadna fihi min haramin harramnah ala wa innama harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Nabi SAW bersabda, hampir akan datang seseorang yang dalam keadaan perut yang kenyang. Hampir akan datang satu zaman di mana ada seseorang yang syab'an, yang dia kenyang. Muttaki'un ala arikatihi, dia duduk di kursinya. Ya, duduk di kursi empuknya. Yuhaddithu bihadithin min hadithi. Kemudian ada yang membacakan hadis dari hadis-hadisku. Faqala, maka orang ini mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah. Cukuplah bagi kita kitabullah, Al-Quran. Kita tidak butuh hadis. Ya, cukuplah bagi kita Al-Quran. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnah.
yang kita dapatkan di dalam Al-Quran halal, maka kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnah. Apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran haram, maka kita haramkan. Sudah cukup, kata mereka. Cukup bagi kita Al-Quran. Maka orang-orang tersebut berpendapat bahwa apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran pengharamannya, maka itu bukan haram. Karena mereka mencukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Maka Nabi SAW bersabda, Ala wa innama harramallah Ala wa innama harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah sama dengan yang diharamkan oleh Allah, tidak ada bedanya. Yang di dalam sunnah, yang di dalam hadis haram, maka dalam Al-Quran haram. Enggak bisa dibedakan. Kalau dia membedakan, maka dia tersesat. Nah, orang ini mengatakan apa yang kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim halal, kita halalkan. Yang kita dapatkan haram, kita haramkan. Kita tidak perlu yang lain. Maka beliau tegaskan, Ala wa innama harrama Rasul mithla ma harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan Rasul sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Nabi SAW mengharamkan beberapa jenis jual beli. Asal jual beli halal, kecuali yang diharamkan oleh Nabi. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka asal jual beli halal illa ma haram, kecuali yang diharamkan. Maka Nabi SAW mengharamkan bai'ul mulamasah wal munabadah, ya, bai'ul 'inah, jual beli 'inah. Kemudian jual beli habalul habalah, dan seterusnya dari jual beli yang diharamkan oleh Nabi SAW. Tidak diharamkan oleh Allah, tapi diharamkan oleh Nabi. Dan ketahuilah, yang diharamkan oleh Nabi sama dengan yang diharamkan oleh Allah. Tidak bisa dibedakan. Nah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat ada seseorang yang perhatian, ya, dengan badannya dia gemuk, dia duduk di kursinya, kemudian dibacakan di hadapannya hadis Nabi dan dia tolak. Dia mengatakan, "Bainana wa bainakum kitabullah." Ya, cukuplah bagi kita kitabullah. Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Maka Nabi bersabda, "Ala innama harrama Rasul mithla ma harrama Allah." Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadza qauluhu, demikian pula sabda Nabi, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran, yakni sunnah, itu sunnah Nabi SAW. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, dan Allah menurunkan atas kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu
sunnah. Ya, dan hikmah yaitu sunnah. Wa qala, Allah juga berfirman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Fal kitabu huwal Qur'an. Maka yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah Al-Quran. Wal hikmatu hiya sunnah. Sedangkan hikmah itu adalah sunnah Nabi SAW. Fas-sunnatu la budda minha. Maka berpegang teguh dengan sunnah ini adalah satu kewajiban. Wahiyal aslu tsani, dan dia merupakan pondasi yang kedua. Min usulil adillatil mujma'i 'alaiha, di antara pondasi yang lain yang disepakati. Ya, maka sunnah itu termasuk pondasi yang kedua dari pondasi-pondasi dalil yang mujma' alaih, yang disepakati. Artinya yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum, kemudian yang kedua sunnah Nabi SAW. Wala ibrata bi khilafi haula'i alladhina yu'riduna anha. Dan tidak perlu diperhatikan, ya, dan tidak ada ibrahnya, tidak dianggap orang-orang yang menyimpang dari sunnah, orang-orang yang menjauhi sunnah. Orang-orang seperti itu tidak dianggap dalam agama Islam, karena mereka menyelisihi ijma'. Ya, maka tidak dianggap orang-orang seperti itu. Li'annahum imma khawarij, orang-orang yang menolak, ya, orang-orang yang menolak istidlal dengan sunnah, bisa dia adalah seorang khawarij, au juhal, ataupun orang yang jahil, orang yang bodoh, au muta'alimun, atau orang yang pura-pura berilmu, au lahum aghradun sayyi'ah, atau memang mereka sengaja punya tujuan-tujuan yang buruk. Yuriduna idfa'a ad-dini syai'an wa syai'an. Yang mereka inginkan adalah memadamkan cahaya agama ini sedikit demi sedikit. Fala yu'tadda bi khilafihim, maka tidak dianggap perselisihan mereka ini. Wala yunzaru ila qaulihim, dan tidak dilihat kepada perkataan mereka. Bal yu'khadhu bis sunnati sahihah, tetapi harus dia mengambil dari sunnah yang sahihah, sawa'an fil furu'i aw fil usul, baik dalam masalah-masalah furu' ataupun dalam masalah-masalah usul. Semua harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dah tolong pasang. Ya. Maka harus kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran dan Sunnah adalah dasar dalam beragama. Orang-orang yang berpaling dari Sunnah, yang tidak mau memakai As-Sunnah dengan alasan cukup bagi mereka Al-Quran, dengan alasan bahwa hadis itu perkataan manusia, karena Nabi itu manusia, la yu'tad, omongan mereka ini tidak dianggap. La ibrah, tidak dianggap sama sekali. Mereka ini imma dia orang khawarij, atau orang jahil, atau muta'alimun, yang orang-orang yang berpura-pura berilmu, atau memang mereka punya tujuan yang buruk.
Wala yu'taddu biqaulihim, demikian pula tidak dianggap perkataan sebagian mereka akhbarul ahad la yu'khadhu biha fil aqaid. Juga tidak dianggap orang-orang yang mengatakan bahwa berita-berita ahad, hadis-hadis ahad itu tidak bisa digunakan dalam masalah akidah. Innama yu'khadhu biha fil furu'. Hadis ahad menurut mereka bisa digunakan di dalam masalah furu'. Liannaha adilatun dhanniyah. Karena menurut mereka ini adalah dalil yang dhanni. Ya, dalil yang dhanni yang hanya persangkaan saja. Ini menurut mereka. Naqul, maka kita jawab, dhanniyatun indakum. Iya, dia memiliki faedah dhanniyah, persangkaan. Dia tidak pasti menurut kalian. Amma inda ahlil iman. Adapun menurut ahlul iman, fahiya laysat dhanniyah. Maka dia bukan dalil yang sifatnya dhanniyah. Bal hiya tufidul yaqin. Bahkan ayat-ayat ini ya memberikan faedah keyakinan. Bukan dhanni. Madamat sahhat an Rasulillah. Selama itu benar dari Nabi SAW. Hadis dengan catatan itu adalah hadis yang sahih. Bukan hadis yang dhaif. Atau hadis yang maudhu' atau yang la asla lahu. Walaysat dhanniyah fayukhadhu biha fil aqaid wal muamalat wa fi ghairiha. Maka hadis ahad ini selama dia hadis yang sahih, ya, maka diambil dalam bab-bab akidah, dalam bab-bab muamalah dan yang lain-lainnya di dalam yang berkaitan dengan syariat. Ya, maka hadis-hadis ahad diambil baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah muamalah. Bukankah Nabi SAW mengirim satu orang sahabat ke negeri Yaman, satu orang ahad yang diutus oleh Nabi, yang disampaikan oleh sahabat itu tentang akidah, tentang tauhid, tentang ibadah, dan mengirim para sahabat-sahabat yang lain. Maka ini adalah pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah-masalah keyakinan, maka itu adalah perkataan yang batil. Kemudian al-aslu tsalits, dasar yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma', kesepakatan kaum muslimin. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, di sini yang menjadi syahid adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, mengikuti kesepakatan selain kesepakatannya kaum mukminin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajma'u Allahu ummati ala dhalalah. Ya, Allah tidaklah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Fal ijma'ul qawli hujjah qadhiyah, maka ijma' qawli, perkataan yang disepakati oleh para ulama, maka dia hujjah sebagai argumentasi yang kuat. Ammal ijma'us sukuti, adapun ijma' sukuti, yaitu diamnya para ulama, diamnya para ulama,
ya, itu yang disebut dengan ijma' sukuti, maka dia hujjah dhanniyah. Hujjah tetapi sifatnya dhanni, bukan qat'i. Li'annahu qad yakunu hunaka mukhalifun. Karena bisa saja ijma' yang sukuti ini ada yang menyelisihi. Hanya saja belum diketahui. Walakin idza qala al-ulama kulluhum, akan tetapi jika semua para ulama mengucapkan wa ajma'u alaih, dan mereka bersepakat tentang satu masalah, walam yukhalif fihi ahadun, dan tidak ada yang menyelisihinya, fahuwa hujjatun qati'ah, maka dia menjadi hujjah, argumentasi yang kuat. Ya. Jadi ijma', kesepakatan kaum muslimin, itu dia menjadi dasar agama yang ketiga, ijma'. Jika terjadi ijma' di antara kaum mukminin, dan ini ada yang sifatnya qauli, ada yang sifatnya sukuti. Sukuti itu ketika para ulama diam, ya, maka dianggap diamnya mereka itu ijma'. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dasar agama adalah al-qiyas. Mengqiyaskan, al-qiyas. Wa huwa ilhaqul far'i bil asli fi hulfil hukmi li'illatin tajma'u bainahuma. Yaitu diikutkannya al-far'u dengan al-aslu. Al-far'u itu cabang, kemudian dia diikutkan kepada asalnya. Fil hukmi, dalam satu hukum, li'illatin tajma' bainahuma, karena adanya sebab yang mengumpulkan di antara keduanya. Wa huwa ma yusammunahu qiyasu al-illah, dan itu yang dinamakan oleh para ulama dengan qiyas illah. Ya, qiyas ini juga dalil. Ya, termasuk dasar dalam beragama. Artinya dia menjadi dasar agama ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Jadi mengikutkan apa yang dia menjadi cabang, dia diikutkan kepada asalnya dalam hukum, ya, karena adanya illah yang sama. Seperti dikiaskannya narkoba dengan khamar, karena sama-sama menghilangkan akal. Ya, sama-sama menghilangkan akal. Illahnya karena dia menghilangkan akal. Maka dikiaskan. Dan ini dibahas oleh para ulama usul fiqh. Waqad qala bihi jumhur ahli ilmi. Jumhur ahli ilmu mereka berpendapat demikian, bahwa qiyas ini juga termasuk dasar dalam hukum. Wa ankarahu adh-dhahiriyah, kaum dhahiriyah, ya, pengikut Daud al-Zahiri, mereka mengingkarinya. Wa ba'dul Hanabilah, juga sebagian pengikut mazhab Imam Ahmad. Wa ta'ifu qalilatun min ahli ilm, dan sedikit dari para ahli ilmu. Lakinna jumhur al-a'immah 'ala al-qawli bil qiyas. Tapi jumhur para ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa qiyas ini juga termasuk sumber hukum. Wa huwa dalilun sahihun idza tawaffarat syurutul madhkuratu fi kutubil usul. Dan qiyas ini merupakan dalil yang jelas dengan catatan terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab usul fiqh. Naam. Ada dulu, Mas. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini
Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan tentang apa yang berkaitan dengan qiyas. Juga beberapa dasar dari agama, ya, seperti perkataan sahabat, apakah itu masuk ke dalamnya atau tidak. Maka di sini terdapat perbedaan yang panjang di kalangan para ulama. Adapun tentang qiyas, maka sedikit ada perbedaan di kalangan para ulama, tetapi jumhur para ulama menganggap bahawa qiyas juga termasuk sumber hukum. Kemudian beliau mengatakan faqaulun nazim, maka perkataan nazim, perkataan yang membuat nazam, yaitu Al-Imam Ibn Abi Dawud As-Sijistani, ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Arti dari atau makna dari nazam ini, dari bait ini adalah ij'al dinaka ma'khudan an kitabillahi azza wa jalla wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah agamamu, ya, jadikanlah agamamu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber di dalam beragama. Wahiyal ahaditsus sahihah. Sunnah di sini maksudnya hadis-hadis yang sahih. Amma ma jaa an ghairihi fayunzaru fihi. Adapun yang datang dari selainnya maka dilihat. Yang datang dari Al-Quran dan Sunnah maka ala ra'si wal ain, harus diterima. Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka tidak ada alasan kecuali menerima. Adapun jika datang dari yang lain maka dilihat. Fa in wafaqal kitab was sunnata ukhidha bihi. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah diambil. Perkataan siapa saja. Wa in khalafa al-kitab was sunnah fa innahu yuraddu ala sahibihi. Jika ternyata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diambil perkataan tersebut dari orang yang mengatakannya. Maka ditolak perkataan siapapun dia. Jika ternyata perkataannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wal a'immatu yusuna bidzalik bihadza. Dan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang 4, mereka semua berwasiat dengan wasiat yang sama. Itu kewajiban mengambil dalil dan meninggalkan perkataan-perkataan mereka yang menyelisihi dalil. Yaqulul Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jika perkataanku menyelisihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu biqawli Rasulillah, maka ambillah perkataan Rasulullah. Wadribu biqawli 'urdal ha'id, dan lemparlah perkataanku ini ke tembok. Enggak usah diambil perkataanku. Ini perkataan Imam Syafi'i. Jika perkataan beliau ternyata menyelisihi sabda Rasulullah, ambil sabda Nabi SAW dan tinggalkan perkataannya. Yaqulul Imam Malik, Imam Malik rahimahullah, beliau juga mengatakan, kulluna raddun wa mardudun alaih illa sahib hadzal qabr. Semua kita itu bisa menolak dan ditolak. Semua kita bisa menolak dan ditolak. Kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang bisa diambil perkataannya, bisa ditolak perkataannya, illa sahib hadzal qabr,
kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah. Yang dimaksudkan Imam Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu kana yudarrisu fil Masjidin Nabawi, karena beliau mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi. Fayaqul, maka beliau mengatakan, illa sahib hadzal qabr. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuraddu alaihi abada. Perkataan Nabi yang sahih, hadis-hadis Nabi yang sahih tidak boleh ditolak sama sekali. Wa innama yuqbal qauluhu alaihi salatu wassalam. Yang wajib harus diambil perkataan Nabi, diterima. Amma ghairuhu, adapun perkataan yang lain, fa in wafaqal kitab was sunnah ukhidha bihi. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Wa in khalafa yurad. Jika ternyata menyelisihi, maka ditolak. Ya, maka ditolak. Itu diantara perkataan dua imam, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas rahimahumallah jami'an. Mungkin sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.